Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Desember 2022, hari kelima dalam oktav Natal. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Allah. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali menyaksikan umat bersama keluarga kembali merayakan Ekaristi. Momen Natal kemarin, keluarga-keluarga kembali bisa bersama. Anak-anak yang sekolah atau bekerja di luar kota atau di luar negeri pulang untuk berkumpul bersama dan merayakan Natal. Indah sekali kebersamaan dalam Natal. Di pastoran, keluarga besar karyawan juga merayakan Natal bersama. Setelah merayakan misa Natal, kami makan bersama. Ada door prize dan sungguh suasana yang membahagiakan dan penuh dengan sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Penginjil Lukas menonjolkan peran Maria dan Santo Yusuf sebagai orang tua yang saleh, taat, dan setia pada hukum Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan mempersembahkan Yesus kepada Allah. Mereka yakin bahwa Yesus adalah milik Allah, karena itu harus dipersembahkan kembali kepada Allah. Peran Bunda Maria dan Santo Yusuf dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah adalah untuk menanamkan tradisi keagamaan sejak dini kepada putranya dengan menyunatkan, menamainya, menguduskan dan mempersembahkan Yesus di bait Allah. Yesus dimaklumkan sebagai anak sah menurut hukum Yahudi. Di samping menanamkan tradisi keagamaan, Yusuf dan Bunda Maria mendidik Yesus agar siap melaksanakan misinya kelak. Kisah ini menarik sekali jika kita sejajarkan dengan praktek baptisan bayi. Banyak sekali keluarga milenial yang berpikir
Nggak perlulah Romo untuk membaptiskan anak-anak ketika bayi. Biarlah nanti ketika dewasa, ketika ia sudah bisa berpikir secara bebas, ia memilih imannya sendiri. Pandangan ini seolah-olah bersifat liberal, namun sungguh naif. Mengapa saya katakan sungguh naif? Anak sejak dini perlu diperkenalkan dengan iman dan Tuhan, supaya ia punya pegangan dalam hidup. Anak belum bisa memilih. Orang tua tahu yang terbaik, dan iman yang terbaik itulah yang diwariskan, itulah yang dikenakan bagi anak-anak mereka. Maka saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, janganlah kita terkecoh seolah-olah dengan memberikan sakramen baptis pada anak kita merampas kebebasan anak untuk beriman. Justru dengan kita memberikan kepada anak-anak kita pegangan dalam hidupnya, dalam menggapai masa depan dengan diangkat menjadi anak-anak Tuhan melalui baptisan. Dengan demikian kita telah mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai gereja kecil, Ecclesia Domestika, tempat untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani, pendidikan iman, sebagaimana yang dibuat oleh keluarga kudus dari Nazaret. Sudahkah keluarga-keluarga melaksanakan dan menunaikannya? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.